الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutamanya nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan nikmat untuk mempelajari Al-Quran. Dan juga kita panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita berada di bab pembagian mat halaman 37. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi ya bi'ulumihi fid daraini amin. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lah wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunil hurufu tujtalab. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Wal maddu asliyun, dan mad itu ada yang asli. Wa far'iyyun lahu, dan bagi mad juga ada disebut dengan mad far'i. Wa sammi awwalan tabi'iyyan, dan namakan mad yang disebut pertama kali yaitu mad asli tabi'iyan dengan mad tabi'i. Jadi mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Nah, ini dari segi penamaan. Nah. Kemudian apa mad tabi'i? Wahu, yaitu ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Nah. Mad tabi'i itu adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh penyebab terjadinya mad far'i. Wala bidunihil hurufu tujtalab, dan juga tidak bergantung pada huruf lain. Maka di sini jelaskan. Jadi mad di sini terbagi menjadi apa? Mad terbagi menjadi dua. Ada mad asli disebut juga sebagai mad tabi'i. Kemudian ada mad far'i. Kemudian dijelaskan di sini mad asli itu adalah mad yang tidak bergantung pada penyebab-penyebab mad yang menjadikan mad sebagai mad far'i. Ia tidak perlu itu penyebab-penyebab. Wala bidunil hurufu tujtalab, dan juga tidak diambil daripada huruf-huruf yang lainnya. Maka di sini jelaskan lagi, bal ayyu harfin, maka atau akan tetapi huruf apa saja, ghairu hamzin au sukun, selain hamzah atau sukun, ja datang, di sini artinya ja'a, cuma disingkat karena bait. Ja ba'da maddin, datang setelah huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif, waw, ya. Huruf apa saja datang setelah huruf mad yang 3 ini, fattabi'iyya yakun, maka jadilah itu mad tabi'i. Maka di sini kita melihat bahwa mad itu tadi mad tabi'i tidak dipengaruhi oleh sukun, tidak dipengaruhi oleh hamzah,
Nah. Kemudian mat itu hurufnya ada tiga. Itu apa? Alif, waw, ya. Nah. Kemudian disebutkan di sini bahwa apabila mat tabi'i terjadi, maka ia tidak berpengaruh pada dua ini. Nah. Maka huruf apa saja yang datang setelah huruf mat selain dua ini, maka itu jadi mat tabi'i. Huruf apa saja yang datang selain dua tanda ini, sukun dan hamzah, maka jadi dia mat tabi'i. Contohnya di buku adalah ma. Ini apa ini? Huruf apa ini? Huruf mat. Huruf kan di sini huruf mat. Ya saya tahu huruf alif itu menunjukkan huruf mat. Setelah huruf alif ini datang huruf apa? Kha. Berharakatnya fathah. Berarti dia tidak kondisi sukun kan? Tidak kondisi sukun. Kha ini juga bukan hamzah kan? Berarti otomatis di sini mat tabi'i atau mat asli. Contoh lain apa? Qila. Kita ambil 3 contoh. Qila. Mana huruf matnya? Ya, ini huruf mat, huruf ya. Kemudian datang setelah huruf ya ini huruf apa? Kondisinya sukun atau tidak? Tidak. Baik. Lam ini bagian hamzah atau tidak? Tidak. Berarti yang datang setelah huruf ya ini, huruf mat ini bukan sukun, bukan. Maka dia mat tabi'i di sini. Apalagi? Yaqulu, biar 3 contoh ya. Yaqulu. Cuma mat tabi'i di cetakan Indonesia ada tanda sukun di atasnya. Kalau cetakan Timur Tengah tidak pakai tanda sukun di atasnya. Itu harus kita bedakan ya. Di sini ada huruf mat. Apa itu? Waw. Kemudian setelahnya ini lamnya ini sukun atau tidak? Lam ini hamzah atau bukan? Bukan. Berarti datang setelah huruf mat bukan sukun, bukan hamzah, tapi huruf lam. Maka dia mat tabi'i. Jadi ciri mat tabi'i adalah fathah diikuti fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhammah diikuti waw, setelah alif, setelah ya, setelah waw bukan hamzah, bukan sukun. Itu cirinya. Jadi ada dilihat sebelumnya, ada dilihat setelahnya. Sudah dipahami? Di sini ada mat tabi'i. Halaman 38. Mat tabi'i adalah mat asli. Dinamakan juga mat tabi'i. Yaitu mat yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Dan mat tidak terwujud dalam bentuk mat kecuali dengan keberadaannya. Mat tidak terwujud dalam bentuk mat kecuali dengan keberadaan. Keberadaan apa? Huruf mat ini. Tidak terwujud mat tabi'i kalau tidak ada alif, tidak ada ya sukun, tidak ada waw sukun. Berarti mat tidak terwujud melainkan dengan huruf mat yang 3 ini. Jadi kalau ada huruf yang 3 ini dan syaratnya terpenuhi, maka otomatis dia mat tabi'i sebagai tabiatnya atau mat asli. Karena tabiat mat harus ada fathah, setelahnya alif, ada dhammah, setelahnya ada iya, ada kasrah, setelahnya ya, itu tabiatnya mat. Maka mat tidak terbentuk melainkan ada 3 tersebut. Kemudian mat asli dapat dibaca dalam kondisi wasal maupun waqaf 2 harokat. Tidak ada bedanya sama sekali. Ini kalau kita baca ma khalaqa, berhenti di sini juga 2. Ma. Sini qila. Di sini yaqulu. Tapi di sini kalau kita berhenti jadi mat arid. Maka boleh 2, 4, 6.
Kila. Berubah menjadi mat arid. Kalau kita berhenti di lamnya. Karena dia berposisi sukun. Nanti kita bahas karena dipengaruhi sukun. Nah, kita nggak bahas sekarang. Nah. Baik. Panjangnya berapa? 2. Nah, sekarang. Mat yang digolongkan ke mat asli. Atau mat yang dikategorikan ke mat asli. Nah, sebagaimana kita membahas dalam ilmu nahwu, ada disebut dengan mulhaq, dikategorikan atau digolongkan. Contohnya adalah ada jamak mudzakkar salim. Nah, itu syaratnya contohnya al-muslimuna. Nah, kemudian ada yang digolongkan ishruna. Jamak mudzakkar salim ini berakal. Nah, al-muslimuna, orang-orang muslim. Kemudian ada digolongkan bentuknya sama. Ada kata ishruna. Ini kan hitungan. Tidak sepenuhnya memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Tapi karena bentuknya sama, maka ya digolongkan ke jamak mudzakkar salim. Dari segi i'rabnya. Nah, begitu juga dengan yang digolongkan ke mat tabi'i atau mat asli. Tidak sepenuhnya syaratnya terpenuhi, tapi ada sebagian syaratnya yang masuk, yang ada daripada syarat-syarat mat asli. Nah, yang pertama adalah mat badal. Badal secara bahasa artinya mengganti atau mengubah. Secara istilah artinya apabila ada huruf hamzah yang terletak sebelum huruf mat dan setelah huruf mat tidak ada huruf hamzah atau sukun. Nah, dibaca panjang 2 harokat. Contohnya adalah amanu, imanan, dan Quran. Saya hapus dulu. Saya tulis dulu contoh mat asli di sini. Ma khalaqa. Kemudian apa tadi? Amanu. Amanu. Contoh lagi. Imanan. Salah. Ini contoh jadi ini. Amanu imanan. Ayo, kemudian kenapa disebut mat badal? Ayo ente baca. Disebut mat badal karena bangsa Arab tidak mengumpulkan 2 hamzah dalam satu kata. Sedangkan hamzah yang kedua sukun. Jikalau mereka menemukan hal ini, mereka mengubah atau mengganti hamzah yang kedua menjadi mat sesuai dengan harokat hamzah pertama. Baik. Ini kata amanu berasal daripada a'manu. A'manu. Kemudian ini bertemu 2 hamzah. Yang pertama berharakat. Yang kedua sukun. Orang Arab tidak terbiasa membaca kaidah seperti ini atau keadaan seperti ini, atau kondisi seperti ini, melainkan dengan mengibdal atau mengubah hamzah yang kedua sesuai dengan harakat hamzah yang pertama. Alif cocoknya dengan waw atau dengan ya? Hamzah fathah. Fathah cocoknya dengan waw atau dengan ya? Dengan alif. Maka ini dirubah menjadi alif. Jadi amanu. Amanu. Imanan ini asalnya manan. Ini tadi disebutkan tidak terbiasa membaca begini. Imanan. Kalau ada pertemuan 2 hamzah di mana hamzah kedua sukun, hamzah pertama berharakat, maka ini diibdal atau dirubah yang mana?
Hamzah kedua yang sukun ini. Sesuai dengan harakat hamzah pertama. Apa itu? Kasrah sesuai dengan waw atau dengan alif? Sesuai dengan ya. Maka dirubah menjadi ya. Imanan. Nah. Jadi apa perbedaannya dengan mat tabi'i? Kalau mat tabi'i tanpa perubahan. Tanpa ada perubahan. Memang tabiatnya gitu. Tapi ini bentuknya seperti fathah diikuti alif ini. Sama kan bentuknya? Melalui perubahan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Qila ada ya sukun sebelumnya kasrah tapi melalui perubahan. Artinya melalui badal. Artinya diubah. Diibdal dulu hamzah sukunnya sesuai dengan harakat sebelumnya. Baik. Dibaca panjang berapa? 2 harakat seperti mat tabi'i. Dikatakan termasuk golongan mat asli karena huruf hamzah dipanjangkan. Seperti apa? Huruf mat tabi'i. Dengan panjang 2 harakat. Tapi ada perbedaannya. Apa? Kalau mat tabi'i ya tabiatnya kayak gitu. Tanpa ada perubahan. Kalau mat badal melalui perubahan terlebih dahulu. Baru dia serupa dengan mat tabi'i bentuknya. Maka disebut serupa. Digolongkan. Udah paham? Baik. Saya pindah lagi. Yang kedua yang digolongkan ke mat tabi'i adalah mat iwad. Artinya apa? Secara bahasa mengganti. Secara istilah adalah mengganti fathatain atau tanwin fathah ketika waqaf dengan alif yang dipanjangkan 2 harokat. Contohnya apa? Contohnya afwajan. Afwajan. Mana di sini tanwin fathah? Tanwin yang mana? Tanwin yang mana? Astagfirullah, lupa lagi. Lupa semuanya. Siapa yang ingat? Tanwin yang mana? Tanwin yang atas. Yang bawah ini harakat asli. Ini nggak berubah. Lupa lagi pembahasan tanwinnya ini. Aduh. Baik. Mengganti apa tadi? Tanwin fathah. Kalau kita waqaf. Dengan apa? Dengan alif yang dipanjangkan 2 harokat. Menjadi bacanya afwa ja. Afwa ja. Kalau sudah berubah seperti ini, sama pasti bentuknya seperti ini. Ada nggak bedanya? Sama. Ada beda? Tidak ada. Kapan dia sama? Kalau kita waqaf. Kalau tidak waqaf, pasti beda. Mengapa? Karena ini akan mengikut hukum nun sukun dan tanwin. Afwaja fasabbih. Jadi ikhfa dia. Mengapa dikategorikan ke mat tabi'i atau mat asli? Karena bentuknya sama dengan mat asli kalau kita berhenti. Tapi tidak sepenuhnya memenuhi syarat mat asli. Mat asli itu baik kita waqaf atau baik kita wasal sama 2 harakat. Tapi ini mat iwad seperti atau menyerupai kondisi mat asli hanya ketika waqaf saja. Maka disebut digolongkan karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat mat tabi'i. Udah Pak? Ada? Masuk? Kemudian yang ketiga, mat silah sugro. Kita hapus dulu. Silah sugro adalah menyambung. Silah artinya menyambung. Sedangkan istilah menyambung hak dhamir.
Hak dhamir di sini menunjukkan mufrad mudzakkar, satu laki-laki. Mufrad mudzakkar. Dengan apa? Dengan huruf waw jika huruf ha berharokat dhamma, disambung dengan huruf ya jika huruf ha berharokat kasrah, dengan syarat berada di antara dua huruf yang berharakat. Panjangnya 2 harakat. Baik, saya tulis contohnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Di sini haknya berharokat dhammah. Ia disambung dengan apa? Waw kecil. Waw, bacanya waw. Tapi waw ini tidak ada dalam penulisan Rasm Utsmani. Maka ulama untuk tidak mengubah Rasm Utsmani dikasih tanda waw kecil di sini. Bahwa itu menunjukkan bukan bagian daripada Rasm Utsmani, waw kecil itu. Kemudian di sini raji'ihi ada hak lagi, hak dhamir. Ini dikasih ulama juga tanda ya kecil yang ekornya bengkok ke belakang. Ini juga tidak ada dalam Rasm Utsmani. Mengapa? Apa tandanya? Ulama membuatnya kecil. Artinya itu bukan bagian dari Rasm Utsmani, hanya penyambahan dari ulama untuk mempermudah kita membaca agar bacaan kita tidak salah. Sahabat tahu bacanya walaupun tanpa huruf kecil itu. Tapi kita belum tentu. Maka ini bukan bagian dari Rasm Utsmani. Ini bukan bagian dari Rasm Utsmani. Tapi namanya silah. Apa di silah? Disambung. Dengan apa? Dengan waw. Mengapa waw? Karena waw itu tidak mau berpisah dengan dhammah. Ia hanya cocok dengan dhammah. Ia tidak cocok dengan ya. Maunya dengan itu. Hatinya hanya terpaut dengan itu. Kemudian kasrah. Disambung dengan apa? Dengan ya. Ini ya sukun. Kenapa dengan ya? Karena ia hanya berpasangan dengan itu. Tidak berpasangan dengan yang lainnya. Dia setia pada pasangannya. Tapi kalau cetakan Indonesia, biasanya di sini tidak ada wawunya, tidak ada ya-nya. Kalau di sini dhamma terbalik. Dhamma begini kan? Ya dibalik. Atau di sini tidak ada kasrah, alif kecil dibawa. Tapi kalau kita melihat kesesuaian alif tidak bisa di sini menjadi alif. Mengapa? Karena alif itu cocoknya dengan fathah. Alif berpasangan dengan fathah, tidak berpasangan dengan kasrah. Kalau kita melihat kesesuaian. Tapi kalau dari segi bacanya udah benar kalau dibaca begitu. Ini sama bacanya kan, baik dhamma terbalik atau disambung dengan waw, sama bacanya 2 harakat. Innahu dan dhamma juga bacanya. Kalau kita mesin sama 2 harakat, tapi kasrah juga bacanya, bukan alif. Hanya kesesuaian daripada fathah itu adalah alif. Kesesuaian daripada dhamma adalah waw. Kesesuaian daripada kasrah adalah ya. Ya istihad. Ini hanya istihad saja. Ini bukan bagian dari Rasm Utsmani. Dhamma terbalik ini bukan bagian dari Rasm Utsmani sebagaimana waw ini kecil ini bukan bagian dari Rasm Utsmani. Alif kecil ini juga sama. Bukan bagian daripada Rasm Utsmani. Seperti ya yang ekornya balik ini bukan bagian daripada Rasm Utsmani. Hanya ijtihad ulama untuk mempermudah bacaan. Tapi kalau dimakan maksila, ini yang benar karena disambung dengan waw. Disambung dengan ya. Maka untuk mempermudah ditulislah waw kecil, bahwa itu benar-benar disambung dengan waw, benar-benar disambung dengan ya. Baik. Kalau saya lebih memilih ini huruf yang begini disambung dengan waw, disambung dengan ya, karena menunjukkan bentuk keaslian bacaan, walaupun tandanya bukan tanda asli, karena dalam Rasm Utsmani tidak ada. Baik. Kemudian fathah enggak ada. Karena kalau fathah pasti dia menunjukkan perempuan.
alaiha. Pasti perempuan yang disebut tadi mudzakkar, laki-laki. Maka fathah tidak tergolong. Apa? Fathah alif tidak tergolong. Baik. Di sini disebutkan apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Kita melihat ini digolongkan ke mat asli atau mat tabi'i, tapi tidak sepenuhnya memenuhi syarat daripada mat tabi'i. Kalau syarat mat tabi'i kita waqaf 2 harakat. Kita wasal 2 harakat. Ini kalau kita waqaf hilang. Innah. Ini kalau kita waqaf raj'i. Berarti karena hilang satu syaratnya, makanya digolongkan. Kapan itu? Ketika kita wasal, dibaca 2 harakat. Disebutkan tadi apabila berada di antara 2 huruf yang berharakat. Ini berharakat dhammah, ini berharakat juga. Ini berharakat kasrah, ini la berharakat juga. Berada di antara 2 yang berharakat. Tapi ada nanti hukum tersendiri dibahas di belakang itu. Mengenai hak. Baik. Kemudian apa lagi? Yang berkaitan di sini, ini mudah kita ingat bahwa mat sila sugro kebalikan daripada mat iwad. Kalau mat iwad kita waqaf baru panjang. Kita wasal berubah jadi hukum nun sukun dan tanwin, pendek. Kalau mat sila sugro kita wasal baru panjang, kalau waqaf tidak ada. Kebalikan ya. Baik. Kemudian berikutnya ada juga yang disebut dengan mat tamkin. Tapi perlu diingat bahwa mat tamkin bukan bagian daripada pembagian mat. Ada buku yang menyebutkan bahwa mat tamkin merupakan pembagian daripada mat. Perlu diketahui bahwa dia bukan pembagian, hanya penamaan lain daripada mat tabi'i dalam kondisi tertentu. Mengapa? Agar kita membaca mat tersebut dengan baik dan tidak jatuh atau tidak hilang daripada bacaan. Maka disebut tamkin, tetapkanlah bacaanmu di situ, perbaiki yang benar bacaannya, jangan sampai hilang matnya. Contohnya amanu wa amilu. Ini kita lihat dulu, kita buktikan bahwa ini benar-benar mat tabi'i, bukan pembagian mat. Baik. Buktikan dulu, jangan sampai kita mengada-ada. Amanu ini apa nih? Dhammah. Setelah dhammah ada waw. Kita lihat di sini. Yaqulu. Ini apa ini? Mat apa namanya ini? Mat tabi'i. Setelah dhammah ada waw sukun. Ini setelah waw ada apa nih? Lam. Ada lam berharakat dhammah. Ada lam yang berharakat. Lam ini tidak sukun dan tidak bukan hamzah. Kemudian di sini sama. Di sini ada huruf. Huruf apa di sini? Waw. Waw ini tidak sukun. Waw ini juga bukan hamzah. Berarti sama dong. Apa bedanya dengan mat asli? Apa bedanya dengan mat asli? Ada nggak bedanya dengan mat asli? Tidak ada bedanya dengan mat asli atau mat tabi'i. Berarti ini bukan pembagian daripada mat, hanya penamaan. Ketika ia bertemu dengan serupa, waw dengan waw. Kenapa harus tamkin? Agar salah satu dari waw ini tidak hilang bacaannya atau tidak diidghamkan bacaannya. Jadi bacanya amanu wa amilu itu tamkin. Kalau kita tetapkan bacaan ini amanu, itu sudah tamkin namanya. Agar bacaan 2 waw ini terbaca dengan baik. Contoh kalau kasrah adalah fi yaumaini. Fi yaumaini.
Ini ada ya sukun bertemu dengan ya. Sama dengan qila. Ini mat apa ini? Mat tabi'i. Qila ini mat tabi'i. Ada kasrah diikuti ya sukun, setelahnya lam. Lam ini tidak kondisi sukun dan tidak pula hamzah. Nah, sama di sini ada kasrah diikuti ya. Cuma kalau cetakan Timur Tengah tidak di lambang liaknya tidak ada. Nah, biasanya begini. Fi. Cetakan Indonesia biasanya ada di sini. Nah, kalau tidak keliru begitu. Nah. Kemudian cetakan Timur Tengah tidak ada sukun. Cetakan Indonesia ada. Nah, mudah dipahami. Nah, mudah bagi kita. Nah. Kemudian bertemu dengan apa di sini? Ya. Baik. Ya ini sukun atau tidak? Tidak. Ya ini termasuk hamzah atau tidak? Tidak. Berarti sama dengan qila. Apa perbedaannya dengan mat tabi'i? Nah, berarti bukan pembagian mat. Karena ini mat tabi'i tidak ada bedanya. Jadi tamkin itu penamaan daripada mat tabi'i ketika bertemu dengan yang serupa. Apa guna tamkin? Untuk menetapkan bacaan salah satu dari ya ini. Atau ya ini. Fi itu menyatakan tamkin. Fi yaum, jangan sampai fi yaumaini. Fi yaumaini. Bacaan fi yaum itu banyak tamkin. Tetap terbaca dengan sempurna. Dengan baik. Keberadaannya masih utuh. Banyak tamkin. Jadi bukan pembagian mat, hanya penamaan mat asli dalam kondisi ini. Begitu juga sama dengan huyyitum. Huyyitum. Ini persis dengan qila. Apa bedanya dengan qila? Apa bedanya? Enggak ada. Ini kasrah diikuti iya. Qila ini juga kasrah diikuti iya. Nah, ini kan mat tabi'i. Apa bedanya? Ini kita lihat tak di sini tidak kondisi sukun dan tak itu pasti bukan hamzah. Sama dengan di sini. Ciri mat tabi'i seperti itu. Sebelumnya kasrah, setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Huyyitum. Nah, seperti juga sama an-nabiyina. Sama ya. Nah. Tapi di sini kenapa disebut tamkin? Agar ini dibaca dengan baik dan benar tanpa menghilangkan salah satunya. Huyyitum. Yitum. Yitum. Nah, baik, udah. Saya pindah lagi. Hah? Nggak ada. Nah. Bapak udah paham belum? Tanya ke saya, jangan tanya ke situ. Jadinya apa? Nah, jadi bisa mat arid seperti yakul. Nah, fi kalau setelahnya ada hamzah maka dia berubah jadi mat far'i. Mat far'i yang ada hamzahnya apa? Mat jaiz. Apalagi? Mat wajib. Nah. Atau mat silah kubro. Jadi kalau di sini ada hamzah, maka dia berubah posisi menjadi mat far'i, bukan mat tabi'i lagi. Tidak dinamakan lagi tamkin, tapi sudah berubah. Penamaannya ke mat far'i. Baik. Udah. Saya pindah lagi pembahasannya. Sekarang mat far'i atau cabang kita habisin di sini mat far'i. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Dan mat yang lain namanya mat far'i. Mauqufun ala sabab. Ia bergantung pada penyebab mat. Kahamzin seperti hamzah, aw sukun atau sukun musjala secara mutlak. Jadi mat far'i itu adalah mat yang merubah kondisi mat asli. Sehingga tidak dibaca lagi dua. Nah, bisa berubah menjadi 4, bisa berubah menjadi 5,
bisa berubah menjadi 6. Nah, karena adanya apa? Adanya sukun yang masuk, adanya hamzah yang masuk pada kata tersebut. Nah, maka di sini jelaskan, diperkenalkan lagi kita dengan mat asli, huruf mat. Nah, kenapa? Karena hamzah dan sukun ini tidak bisa datang melainkan setelah mat. Kalau dalam mat far'i. Nah, maka disebutkan hurufuhu, huruf-hurufnya mat itu salah satu ada 3 min lafzi daripada lafaz ucapan wayin. Apa itu wau? Alif ya. Wahya fi nuhiha, dan mat itu tergabung pada kata nuhiha. Nu ada dhamma diikuti waw. Hi ada kasrah diikuti ya. Ha ada alif, ada fathah diikuti alif. Nah, baik. Wal kasru qabla ya, dan kasrah terletak sebelumnya. Wa qabla wawi dhamm, dan sebelum huruf waw ada dhamma. Wa fathun qabla alifin, dan ada fathah sebelum alif. Syartun yultazam, syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus ada, baru terjadi mat. Nah, udah. Nah, kemudian walinu min halya wa wawun sukina ini fitahun qabla kullin u'lina. Dan lin minha daripada mat itu adalah ya dan waw. Sukina yang sukun juga. Nah, tapi ada bedanya apa? Ini fitahun qabla kullin u'lina. Jikalau ada fathah sebelum huruf waw dan sebelum huruf ya. Nah, contohnya apa? Khaufin. Maka di sini wawunya menjadi lin. Nah, walaupun tadi sebutkan waw itu waw sukun hurufnya mat. Nah, dia baru menjadi lin kalau sebelumnya fathah. Khaufin. As-sayfi. Ya tadi huruf mat. Nah, maka di sini menjadi lin kalau sebelumnya fathah. As-sayfi. Maka kalau diwasal tidak ada matnya. Tapi kalau kita waqaf baru ada matnya, dihukumi dengan mat arid. Nah, karena sebabnya sukun, karena waqaf, sukun yang didatangkan, arid. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Pekan depan kita lanjut di pembahasan hukum mat far'i. Baik, ada pertanyaan?